Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkia Susana, NPM 1913-023032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait materi pendekatan metode perturbasi, variasi, dan metode Hartree-Fock sebagai pemenuhan tugas mekanika kuantum. Yang pertama, teori perturbasi. Teori perturbasi menyatakan penyelesaian persamaan suatu masalah dalam term masalah lain yang telah disampaikan sebelumnya. H tropi dikali C sama dengan EC. Operator Hamiltonian untuk atom He memiliki persamaan H tropi sama dengan min H kuadrat per 2M dikali dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat min 2E kuadrat per 4Pi dikali Epsilon 0 dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2 plus E kuadrat per 4Pi Epsilon 0 dikali dengan 1 per R12. Persamaan juga dapat dituliskan dalam bentuk H tropi sama dengan HH dikali 1 plus HH dikali 2 plus E kuadrat per 4Pi Epsilon dikali dengan 1 per R12. Jika saja tidak ada tolakan interelektronik, maka term E kuadrat per 4PE0 R12 dalam operator Hamiltonian atom He dapat dihilangkan, sehingga operator Hamiltonian untuk atom helium dapat dipisahkan dan fungsi gelombang atom He merupakan hasil dari fungsi gelombang atom yang menyerupai hidrogen. H tropi H1 dan H tropi H2 memenuhi persamaan sebagai berikut. CH, Rj, Qj, dan Fj adalah fungsi gelombang yang menyerupai atom hidrogen, namun dengan Z sama dengan 2, di mana Ej sama dengan min Z kuadrat mu E pangkat 4 per 8 Epsilon 0 kuadrat H kuadrat Nj kuadrat. Contoh lain dari suatu masalah yang dapat diselesaikan jika saja tidak ada term tambahan dalam operator Hamiltonian adalah osilator anharmonis. Osilator anharmonis dengan energi potensial seperti persamaan di bawah ini, sehingga operator Hamiltoniannya dapat dituliskan seperti yang telah ditayangkan di bawah ini. Term perturbasi Hamiltonian dinyatakan sebagai H tropi 0, sedangkan term perturbasi dinyatakan sebagai H tropi 1, sehingga hubungannya H tropi sama dengan H tropi 0 plus H tropi 1. Contoh soal perturbasi, yaitu hitung koreksi orde pertama terhadap energi keadaan dasar dari suatu osilator anharmonis dengan energi potensial. Ux sama dengan setengah Kx kuadrat plus 1 per 6 gamma X pangkat 3 plus 1 per 24 Bx pangkat 4. Dalam kasus ini, diketahui H tropinya sama dengan 1 per 6 gamma X pangkat 3 plus 1 per 2 Bx pangkat 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan diperoleh orde pertamanya terhadap energi keadaan dasar. Selanjutnya adalah metode variasi. Fungsi gelombang dalam keadaan dasar Y0 dan energinya E0 memenuhi persamaan Schrödinger. H tropi Y0 sama dengan E0 Y0. Dengan mengkali bagian kiri dengan Y0 dan mengintegrasikannya, maka akan diperoleh E0 sama dengan integral psi 0 H tropi psi 0 d tau per integral psi 0 dikali psi 0 dikali d tau. dt atau d tau mempresentasikan elemen volume yang sesuai bagian denominator, tidak disetting sama dengan 1 untuk memberikan kemungkinan bahwa Y0 tidak ternormalisasi, yaitu Pi sama dengan integral Pi0 H tropi Pi0 dikali d tau per integral Pi0 dikali Pi0 dikali d tau. Prinsip dari variasi adalah Pi lebih dari E0. Kita dapat menghitung batas atas E0 dengan menggunakan fungsi trial. Semakin Pi mendekati
Psi, maka nilai Epi akan semakin mendekati E0. Contoh spesifik, misalnya atom hidrogen pada keadaan dasar. Meskipun kasus ini dapat diselesaikan dengan tepat, namun kita berasumsi tidak bisa menyelesaikannya dan akan menggunakan metode variasi. Contoh soal variasi. Gunakan fungsi trial dalam bentuk E pangkat min AX kuadrat per 2 untuk menghitung energi keadaan dasar dari suatu osilator kuartik dengan energi potensial, maka akan diperoleh E min sama dengan 3/8 dikali dengan 6CH pangkat 4 per mu kuadrat pangkat 1/3. Dan yang terakhir adalah metode Hartree-Fock. Metode Hartree-Fock merupakan suatu metode untuk menentukan fungsi gelombang dan energi dari dalam keadaan stasioner. Metode ini merupakan suatu prosedur pengulangan swapanggah atau self-consistent untuk menghitung kemungkinan terbaik. Penyelesaian determinan tunggal terhadap persamaan Schrödinger sebagai akibatnya. Walaupun cara ini menghitung energi pertukaran secara tepat, metode ini sama sekali tidak menghitung pengaruh korelasi elektron. Karena inti dimodelkan sebagai titik-titik muatan yang diam. Metode ini hanya dapat diterapkan setelah dilakukannya pendekatan Born-Oppenheimer. Metode Hartree-Fock disebut juga sebagai metode medan swapanggah atau disebut dengan self-confident field atau disingkat SCF, dengan menurunkan persamaan yang saat ini dikenal sebagai persamaan Hartree, sebagai penyelesaian hampiran bagi persamaan Schrödinger. Hartree memerlukan medan akhir yang dimasukkan dari distribusi muatan agar dapat swapanggah dengan medan awal yang diasumsikan. Dengan demikian, swapanggah adalah persyaratan dari penyelesaian ini. Penyelesaian bagi persamaan Hartree-Fock nonlinear juga berperilaku layaknya tiap partikel, dikenai medan purata yang dibuat oleh seluruh partikel yang lainnya. Dan karenanya, terminologi tersebut berlanjut. Persamaan ini hampir secara universal diselesaikan melalui suatu metode iteratif. Walaupun algoritma interaksi titik tetap tidak selalu konvergen, skema penyelesaian ini bukanlah satu-satunya penyelesaian yang mungkin dan bukan merupakan fitur penting dari metode Hartree-Fock. Metode Hartree-Fock tidak hanya digunakan dalam penyelesaian persamaan Schrödinger bagi atom, molekul, struktur nano, dan padatan, namun digunakan dalam fisika nuklir. Metode Hartree-Fock bagi atom mengasumsikan fungsi gelombang dalam suatu fungsi keadaan konfigurasi dengan bilangan kuantum yang terdefinisi dengan baik, serta bahwa arus tenaga tidak selalu merupakan keadaan dasar. Metode Hartree-Fock umumnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, seperti yang dijelaskan dalam pendekatan Born-Oppenheimer, karena tidak ada penyelesaian yang diketahui bagi sistem banyak elektron, seperti atom hidrogenik dan kation hidrogen diatomik. Permasalahan tersebut diselesaikan secara numerik, karena non-linearitas diperkenalkan oleh pendekatan Hartree-Fock. Persamaan-persamaannya diselesaikan menggunakan metode non-linear seperti iterasi yang kemudian menghasilkan penamaan metode medan swapanggah. Metode Hartree-Fock membuat 5 penyederhanaan utama, yaitu yang pertama, pendekatan Born-Oppenheimer secara inheren diasumsikan fungsi gelombang molekul penuh sebenarnya adalah fungsi dari koordinat masing-masing inti, selain dari elektron. Yang kedua, biasanya efek relativistik sama sekali diabaikan. Operator momentum diasumsikan sepenuhnya non-relativistik. Yang ketiga, penyelesaian variasional diasumsikan sebagai kombinasi linear dari sejumlah fungsi basis terbatas, yang biasanya, tetapi tidak selalu, dipilih menjadi ortogonal. Basis set diasumsikan agar mendekati lengkap. Yang keempat, setiap eigen fungsi energi diasumsikan dapat dijelaskan oleh determinan Stalter tunggal, produk antisimetris dari fungsi gelombang satu elektron, misalnya orbital. Yang kelima, pendekatan medan purata tersirat. Efek yang timbul dari penyimpangan asumsi ini diabaikan. Efek-efek ini sering secara kolektif digunakan sebagai definisi dari istilah korelasi elektron. Namun, label korelasi elektron yang diucapkan
secara ketat mencakup korelasi Coulomb dan korelasi Fermi. Dan yang terakhir adalah efek pertukaran elektron yang sepenuhnya diperhitungkan dalam metode Hartree-Fock. Dinyatakan dalam terminologi ini, metode ini hanya mengabaikan korelasi Coulomb, namun ini adalah kelemahan penting yang menyebabkan ketidakmampuan Hartree-Fock untuk menangkap dispersi London. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.